Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau di tahun ini kita masih bisa memperingati hari yaitu kematian dari Tuhan Yesus, hari pengorbanan dari Tuhan Yesus. Kalau tahun kemarin kami tidak ada kesempatan, tidak bisa ibadah, tapi oleh kasih dan kemurahan Tuhan, tahun ini kita dapat ibadah di dalam Jumat Agung, yaitu yang mana hari pengorbanan Tuhan. Kita boleh merasakan pimpinan Tuhan, kita boleh merasakan kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau bersama-sama untuk mengenang bagaimana pengorbanan dari Tuhan Yesus. Melalui pengorbanannya kita diselamatkan. Dan kita diberikan kekuatan senantiasa. Di Tuhan kita akan membuka di dalam Alkitab kita. Dalam Lukas 23, Lukas pasal 23, Lukas 23, ayat yang ke-33 dan 34 dahulu ya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, yaitu Golgota, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sampai sini dulu. Puji Tuhan. Kalau ayat yang ke-33 dan 34 ini mengatakan yaitu sampailah Tuhan Yesus sampai di tempat yang bernama Golgota. Ya, Golgota itu bahasa Ibrani. Jadi yang di sini katakan yaitu Golgota sama dengan Tengkorak. Saya teringat berapa tahun yang lalu kalau saya pernah Tuhan izinkan saya untuk saya ke Israel, yaitu ke tanah perjanjian dari Tuhan. Saya di situ saya melihat ya, bukit itu tinggi sekali ya. Dan di situ juga memang ada bentuknya itu seperti tengkorak begitu. Saya pertama enggak tahu, terus itu leadernya bilang, itu lihat bentuknya, batu-batunya itu loh. Betul ya memangnya. Dan di situ memang tidak jauh dari kota, ya. Di Golgota itu tidak jauh dari kota itu. Nah di situ waktu Tuhan Yesus akan disalibkan, ya, semestinya Tuhan tidak bersalah, ya. Dia penuh dengan pengampunan. Tapi oleh ya orang-orang yang enggak suka sehingga dia disalibkan. Tapi itu semua ada sudah direncanakan oleh Allah. Ya. Kalau di dalam perjanjian lama itu banyak di situ mengatakan bahwa ya Yesus harus disalibkan. Ya, di dalam Yesaya juga tertulis ya, kelahiran sampai kematiannya. Jadi kita tahu bahwa itu semua sudah direncanakan oleh Allah. Karena Allah tahu, karena bangsa yang dipilih oleh Allah, bangsa Israel, harusnya dia yang menerima akan janji keselamatan ini. Tapi justru mereka yang menyalibkan Tuhan, sehingga kemurahan Tuhan
kasih Tuhan, keselamatan itu diberikan kepada setiap orang. Tuhan tidak memandang akan bangsa, ya, kulit putih, kulit hitam, kulit merah, kulit kuning, semuanya Tuhan cinta. Karena Tuhan cinta segala bangsa, sehingga pengorbanan dari Tuhan Yesus, dia dapat diselamatkan. Ya, oleh pengorbanan dari Tuhan, kita mendapat keselamatan yang Tuhan berikan. Semestinya kita tidak dapat, ya. Semestinya kita binasa, tapi oleh kasih kemurahan Tuhan, melalui dia disalib di atas gunung Golgota. Di situ, ya, Tuhan memberikan keselamatan kepada setiap orang yang dicintainya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat mengenang, ya, kalau pujian tadi, ya, yang dibawakan oleh Ibu Sweme, mulai pujian pertama sampai pujian tadi El Shaddai, saya tidak bisa membendung air mata saya. Karena apa? Kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, ya, kita boleh merasakan. Kalau kita tidak merasakan, itu kita tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita merasakan, sungguh luar biasa pengorbanan Tuhan, kemurahannya Tuhan. Dan pagi hari ini kita boleh melihat nas Alkitab di dalam pasal 23 ayat yang ke-33 ke-34. Bagaimana, ya, Tuhan yang akan disalibkan di Gunung Golgota. Dan di situ sudah menjelang di dalam kematian dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih penuh dengan pengampunan. Ampunilah Bapak. Karena apa? Orang-orang tidak mengerti, ya, apa yang mereka perbuat. Apa yang mereka perbuat dia tidak tahu. Karena orang-orang itu sudah dikuasai oleh kegelapan. Sehingga mereka tidak merasa. Rasanya betul terus. Padahal itu kesalahan yang besar, yang fatal. Ya, juga seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang kita berbuat, ya, tidak disengaja maupun disengaja, kita tidak ingat, ya. Kalau setelah itu, kalau kita ingat, kita baru menyesal. Kalau sudah kita ingat, kita tahu bahwa Tuhan penuh dengan pengampunan. Kalau kita sudah dikasih pengampunan oleh Tuhan, jangan sampai kita berbuat ulang kembali, ya. Nah, puji Tuhan. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, itu di sebelah, ya, kanan kirinya itu ada penjahat atau penyamun, ya. Kita membaca di dalam yang ke-39, ya. Kita lompat yang ke-39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga? Tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Puji Tuhan. Kalau sewaktu Tuhan Yesus disalibkan, di kanan kiri juga ada, ya, orang yang jahat atau penyamun. Di kanan kirinya itu disalibkan. Dan satu di antara dua orang ini yang di kanan atau di kirinya itu masih sempat menghujat kepada Tuhan, mengejek. Ya, kalau engkau anak Allah, engkau bisa menyelamatkan. Ya, tapi satunya dia katakan, kamu tidak boleh ngomong begitu. Ya, kita ini dihukum
Ya, itu memang selayaknya karena perbuatan kita. Tapi orang ini, yaitu Tuhan Yesus, orang ini tidak berbuat dosa, tetapi dia harus menanggung dosa, harus dia disalibkan untuk menanggung kita, menanggung semua umat manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan diselamatkan. Nah, dan di situ yang di kanan atau di kirinya, dia katakan, ya, Tuhan ingatlah aku, ya. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Aku akan ingat kepadamu, di mana aku ada, kamu juga akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita percaya kepada Tuhan, biarlah kita mulai dari awal sampai akhir kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita tengah-tengah, akhir kita tidak percaya Tuhan juga percuma. Ya, kalau di ini orang yang jahat ini, penyamun ini, salah satunya dia katakan, ya dia minta ampun kepada Tuhan dan dia katakan ingatlah Tuhan, ya di mana engkau, biarlah engkau selamatkan aku. Dan Tuhan katakan apa? Hari ini kamu ada bersama dengan aku di Taman Firdaus. Ya. Dan oleh kemurahan dan kasih Tuhan, biarlah Bapak Ibu saudara sekalian, kita mengingat akan kasih Kristus. Kita mengingat akan pengorbanan Tuhan yang begitu sengsaranya, ya, memikul salib, yang harusnya kita yang memikul salib itu untuk dibawa ke kematian. Tapi Tuhan yang tidak bersalah, yang tidak pernah berbuat dosa, Tuhan mengasihi kepada kita semua. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita boleh mengenang, kalau kita boleh melihat, boleh merasakan pertolongan dari Tuhan. Bukan dari dulu saja sampai saat ini, bukannya zaman dahulu, ya, tapi sampai saat ini tetap Tuhan menyertai buat kita. Tuhan mengasihi buat kita. Biarlah kita mau belajar, ya, kita mau belajar untuk lebih taat kepada Tuhan, lebih mengasihi kepada Tuhan. Kalau hari ini Jumat Agung kita boleh merasakan bagaimana kesengsaraan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan itu baik, ya. Dan kalau firman Tuhan di dalam Lukas pasal 23, kalau ini kita boleh baca semuanya, ya, karena saya cuma ambil berapa cuplikan aja. Yang lainnya itu bagaimana kesengsaraan dari Tuhan. Mulai dia dipukul, dia dicambuk, ya, sampai mukanya enggak kelihatan lagi karena penuh dengan luka. Ya. Dan sewaktu Tuhan Yesus disalibkan, pukul 12 siang, itu semuanya gelap gulita. Petang semuanya, matahari tidak bersinar. Karena apa? Karena waktu itu kedukaan yang luar biasa. Karena Tuhan Allah kita yang tidak bersalah itu disalibkan. Dan pada waktu itu juga tirai dari Ka'bah Allah ini boleh terbelah menjadi dua. Kalau dahulu, ya, yang bisa melihat itu hanya imam, ya, yang kita hanya bisa lihat orang awam, orang biasa ini cuma dari depannya aja. Tapi tidak bisa sampai masuk ke ruangan Maha Suci. Itu hanya imam yang bisa masuk di situ. Ya. Dan waktu Tuhan Yesus disalib, semuanya dibukakan. Jadi tirai ini dibelah menjadi dua. Jadi semuanya bisa melihat. Dan itulah kasih Tuhan, ya, diberikan kepada kita, bukan kepada hamba-hamba Tuhan toh, ya, bukan kepada majelis-majelis saja, tidak,
Semua kasih Tuhan diberikan kepada kita. Dan saat ini balas apakah kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa, maha kasih, maha penyayang. Dan di sini Bapak Ibu saudara sekalian, yang kurang mengasihi kepada Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap pikiranmu. Semuanya kasih dari Tuhan kita berikan. Biarlah kita boleh mengutamakan Tuhan lebih daripada yang lain. Kita boleh mengasihi Allah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Enggak usah takut. El Shaddai, El Shaddai. Enggak usah takut. Kalau saat ini dunia digoncangkan oleh virus-virus corona. Tapi oleh kemurahan dan kasih Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita El Shaddai, El Shaddai. Enggak usah takut. Kita tetap setia kepada Tuhan, juga menjalankan protokol kesehatan itu. Dan kita percaya di dalam keadaan dunia yang semakin hari semakin susah, semuanya ya, semuanya digoncangkan bagaimana, semuanya kesehatannya ya. Kalau orang batuk sedikit sudah takut ya, enggak bisa cium sedikit sudah takut, pilek sudah takut ya. Nanti saat ini kan banyak orang yang katanya murus ya karena cuacanya berganti ini, juga takut. Karena apa itu gejala dari virus corona. Waduh, semua itu ditakutkan ya kalau kita enggak sehat. Sampai dari Presiden kita Bapak Jokowi menganjurkan semuanya divaksin ya. Kalau kapannya dulu itu enggak boleh ya, orang yang sudah lansia di atasnya umur 50 ke atas tidak boleh divaksin ya. Jadi saya pikir kok enggak boleh divaksin, berarti kita enggak ada kekebalan ya. Jadi apa, saya pikir ini pikiran saya pikir apa mungkin kalau sudah tua enggak usahlah, sudah paling ya sebentar lagi sudah dipanggil Tuhan. Itu menurut pikiran saya, pikir saya gitu loh. Jadi yang muda-muda aja jadi yang bisa bertahan hidup. Saya Tuhan ya, hanya berdoa, sudah kehendak Tuhan. Nyatanya keluar lagi undang-undang katanya yang lansia boleh divaksin. Oh, terima kasih Tuhan. Ya, jadi waktu mau divaksin itu anak-anak saya bilang, "Ma, kalau divaksin harus mau loh ya. Jangan sampai enggak mau, Ma. Itu untuk menjaga kesehatannya Mama." Iya, meskipun kamu enggak ngomong, Mama juga tahu. Mama mau divaksin. Akhirnya begitu saya dikasih tahu vaksin kurang 2 hari, tapi kapan enggak tahu. Moro-moro dikasih tahu besok harus vaksin. Wah, tapi saya ya enggak apa-apa ya, lancar aja. Saya divaksin pagi-pagi, saya sudah bangun, saya sudah berdoa, saya sudah makan, saya sudah minum obat, minum vitamin, segala macam. Saya pergi ke puskesmas, saya divaksin. Saya dengan rasa tidak takut. Ya, kalau enjoy aja, enggak takut, tensinya enggak akan naik, tambah turun. Saya ya bingung, di tensi di rumah tinggi, di sana kok enggak tinggi. Yang tensi pertama cuma 140 sama 80. Yang kedua itu malah saya kaget, 90 sama 80. Loh, saya ini punya darah tinggi. Karena apa? Saya enggak takut. Waktu itu saya enggak tegang. Kan ada yang tegang, yang takut, tensinya bisa naik. Saya enggak mau. Nah, puji Tuhan. Nah, kalau kita kesehatan, ya, dan juga digoncangkan ekonomi. Ya, ekonomi itu digoncangkan. Waduh, sekarang ini semuanya barang-barang pada naik,
ya, juga kerjanya juga susah, sepi, ya, semua begitu. Tidak ada orang yang tidak sambat. Tapi kita anak-anak Tuhan, tidak usah sambat, sambatnya kepada Tuhan, ya. Dan saya percaya bahwa kita waktu tidur, ya, disiapkan berkat itu dan yang dicintai. Kalau firman Tuhan dari Senin itu ya oleh Bapak Pendeta Andreas, dia bilang memangnya di waktu malam kita sudah disiapkan, kita tidur itu sudah disiapkan untuk mendapatkan berkat. Tapi jangan lupa ada sambungannya, yang dicintai oleh Tuhan. Semua kan tidur, semua kan waktu malam, ya, semua kan merasakan. Tapi yang dicintai Tuhan, ya, kita bisa nggak merasakan yang dicintai Tuhan? Bisa, asalkan apa? Kita mengasihi kepada Tuhan dan Tuhan mengasihi kepada kita, jalan kita menurut akan firman Tuhan. Itulah yang dikasih oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Di dalam Jumat Agung ini kita boleh merasakan pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Walaupun kita digoncangkan, kesehatan kita digoncangkan, ekonomi kita digoncangkan, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berkorbankan buat kita. Tuhan sudah selamatkan buat kita. Sehingga kita akan mendapatkan kekuatan kemenangan. Kalau sebentar lagi hari Minggu nanti kita akan merayakan hari kemenangan. Anak-anak Tuhan semuanya kita dimenangkan. Karena apa? Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah menang, kita juga menang. Kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Biarlah keadaan, kesusahan boleh datang, tapi tidak berlarut-larut. Tetap kita boleh dipulihkan oleh Tuhan, boleh tetap diberkati kesehatannya, kekuatannya, ya, ekonomi kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan saya tidak perpanjangkan, tapi boleh menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kita supaya kita melalui Jumat Agung pengorbanan dari Tuhan, kita diselamatkan, kita mendapatkan kemenangan, kekuatan dari Tuhan. Dan biasanya memangnya kita mesti duduk di bawah, ya. Tapi kali ini saya bilang sudah jangan duduk di bawah, kalau karena tikarnya kita cuma ada beberapa tikar, jadi mesti berdekat-dekatan. Jadi kalau gini kan kita bisa duduknya agak jauh, ya. Jadi saya bilang untuk kali ini ya, nanti kalau sudah semuanya bersih, ya, seluruh dunia ini sudah bersih, tidak ada virus-virus lagi, kita kembali kalau Jumat Agung kita duduk di bawah kembali, ya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, melalui pengorbanan Tuhan kita diselamatkan, kita diberikan kekuatan, ya. Jadi Tuhan saya akan memberikan pengumuman, yaitu hari Minggu nanti ada ibadah, yaitu hari kebangkitan. Kalau ini Jumat Agung ini Paskah, pengorbanan, ya. Hari Minggu nanti adalah kebangkitan, juga ada perjamuan suci. Jadi nanti Bapak Ibu saudara sekalian yang datang akan dibagikan telur Paskah, ya, telur Paskah dengan ayat-ayat firman Tuhan, ya. Tidak melihat telurnya, ya, tapi ayatnya itu loh yang penting, ya. Kita minta kekuatan, penghiburan dari Tuhan, ya. Kita bisa dikuatkan, bisa dihiburkan, bisa ditegur. Kalau ditegur enggak boleh marah. Bersyukur kepada Tuhan, melalui ini aku dapat kekuatan. Begitu, ya. Puji Tuhan, juga setelah ibadah selesai nanti Ibu Soican memberikan sedikit berkat jasmani, ya. Ada di belakang, nanti akan dibagikan, ya. Mungkin nanti Rinje atau Soemi bisa membagikan berkat jasmani, ya.
Tadi saya sempat telepon Soican, kita itu doa puasa, kamu kok malah memberikan berkat jasmani, enggak apa-apa Cosumu, biasanya kan ya gitu. Habis ibadah Jumat Agung terus kita kan bagi berkat jasmani gitu. Ya puji Tuhan dia tidak lupa, tapi sayang kamu kok belum berani datang. Iya, nanti aja. Jangan lupa hari Minggu, ya, hari kebangkitan, hari kemenangan. Saya katakan demikian. Ya, nanti hari Minggu. Nah, saya bilang kamu sudah divaksin 2 kali. Mau takut apa lagi? Kamu pergi ke pasar, berani yang kumpul dengan orang-orang, ya, orang-orang enggak tahu orang sopoa itu ya, semua berani. Di gereja loh, kita bersih-bersih sudah mandi semua, ya, duduknya juga enggak berdempet-dempet berjauhan. Apa yang kita takutkan? Kalau kita kepengen diberkati oleh Tuhan, kita boleh merasakan kasih Tuhan. Ya, makanya kalau kadang di rumah sudah mereka kalau sudah keenaan ikut online ya. Nah, wis enggak keluar-keluar, duduk aja wis ndek depane HP ini sudah. Tapi saya katakan sekali lagi, tidak sama. Coba tanya yang sekolah aja. Yang sekolah online sama sekolah sungguhan. Kalau sekolah yang datang yang bertatap muka sungguhan, mereka bisa fokus ya sama gurunya. Tapi kalau yang online itu coba taruh HP-nya, bisa jalan sini, bisa jalan situ. Karena apa? Saya lihat cucu saya yang kecil itu. Ya. Nanti dia mendengarkan sambil makan cepet-cepet. Nanti mau ke sana ke sini itu. Nah, jadi bebas. Tapi kalau kita ibadah bisa makan. Ya, kita bisa bebas riwa-riwi, enggak bisa. Kita harus khusus datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur kepada Tuhan. Maka firman Tuhan tadi katakan, apa yang akan kubalas dengan kasih. Ya. Karena apa? Yesus baik, sungguh baik. Ya. Kalau bahasanya Rinje, orang Kupang, Yesus malole. Yesus baik. Ya, baik. Dengan apakah kita membalas kepada Tuhan? Biarlah hidup kita serahkan kepada Tuhan. Hati kita serahkan kepada Tuhan. Supaya hidup kita tetap diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau pujikan satu puji.